sakit-sakit autoimun 2-3 tahun lah paling lama, mesti akan kena. Jantung kita kan cuma satu tuh, memompa darah. Tapi kalau liver, dia ada 500 proses. Q&A hari ini kita apa? Oke, Sensei Fajar. Pertanyaan pertama, kenapa sih orang insomnia itu rata-rata temperamen, gampang marah? Oke, ada dua hal yang bisa saya utarakan. Pertama, secara klasik dulu ya. Insomnia itu kan begadang, berarti nggak bisa tidur. Itu melanggar jadwal jam piket organ liver empedu, yaitu di jam 11 sampai jam 3 subuh. Apa yang terjadi? Ya berarti detoksnya liver bermasalah dong. Kita tahu bahwa liver sendiri itu, liver empedu itu mempunyai emosi amarah. Dia dapat tekanan, ya akhirnya dia meluap gitu. Kenapa? Ya jam piketnya dia langgar. Jam piket organnya harusnya dia bekerja dengan baik, ini tiba-tiba diacak-acak. Kebayang kan kita kalau sedang bekerja terus diacak-acak pekerjaan kita, dia akhirnya nggak bisa bekerja dengan maksimal, dan akhirnya dia akan meletup. Siang harinya jadi uring-uringan, bad mood, ngomel terus. Nah itu satu. Kedua, kalau digaris bawahi dari biokimia, orang yang insomnia itu rata-rata dopaminnya rendah. Sehingga orang yang dopaminnya rendah, hormon kesenangannya nih, itu kan endorfinnya kan terdampak akhirnya, hipotalamusnya kan terdampak. Konslet lah di situ. Dopamin kan hormon kesenangan tuh. Jangankan kok bisa tersenyum, hormon senangnya aja nggak dapat tuh, yang ada ya marah, moodnya jelek. Sehingga ya kalau pengen ini selesai ya cari tuh penyebab insomnia-nya apa, bereskan supaya mood boosternya naik, supaya uring-uringannya turun, marah-marahnya hilang, mentalnya jadi kondusif, jadi baik lagi. Itu yang harus dilakukan. Tapi ada satu kasus nih, Sensei. Anak-anak remaja itu, mereka itu justru bangga kalau mereka itu insomnia, begadang. Aku tuh baru tidur jam 5 pagi. Gimana nih ngatasin hal kayak gitu? Itu sebetulnya kembali ke kesadaran bahwa memang variabelnya penyakit di dunia ini sekarang ini ya, zaman makin canggih, tapi penyakit juga makin canggih. Jenis-jenis penyakit yang sekarang disebut autoimun, Hashimoto, tiroid, macam-macam itu kan sebetulnya sindrom penyakit modern. Nah, di sisi psikologi tadi pertanyaannya itu adalah masuk penyakit psikologi. Gila itu paparannya banyak sebetulnya. Yang terakhir kita jadi, bukan kita, orang di luar sana itu telanjang bulat itu terakhir. Tapi orang sedih, orang marah, orang kecewa itu sebetulnya sudah masuk ranah penyakit kejiwaan, penyakit psikologi, termasuk kebanggaan dalam tanda kutip bahwa punya persepsi kebanggaan bahwa begadang itu adalah sebuah prestasi, sebuah hal yang patut diapresiasi. Itu kan keluar dari norma. Halnya yang sama kayak orang di luar sana. Oh, aku mood saya sedang berkecamuk sehingga saya harus melampiaskan dengan, misalkan apalah negatif gitu. Itu kan nggak patut diapresiasi. Mau itu disebut apa kalau hal itu menjadi negatif, merugikan dari sisi psikologinya kita, apa-apa yang disebut negatif itu akhirnya akan sebuah ketimpangan, akan menjadi sebuah penyakit. Maka solusinya adalah pemahaman terhadap kesadaran itu sendiri. Harus datang ke psikolog, harus datang kepada ustadz, harus datang kepada Pak Yai atau mentor-mentor kehidupan yang bisa memberikan jawaban pasti, mengarahkan lagi kompas kehidupannya itu mengarah kemana. Karena selama itu nggak akan diperbaiki, dia akan tersisihkan ada di kehidupan yang negatif. Nah, tugasnya kita ya kalau ada handai taulan, sanak saudara, terhinggapi pola-pola negatif, sebisa mungkin kita ajak untuk bagaimana caranya menjadi lebih baik lagi. Karena kalau orang itu sudah mengambil jalan yang bengkok, maka suatu ketika nanti titik nadirnya akan dapat. Misal, teman-teman yang datang ke sini dengan autoimun itu polanya dua hal, pola hidupnya itu. Pertama makanan, kedua pola hidupnya yang habit sehari-harinya.
Ya salah satunya tadi itu, tubuh tidak bisa detox. Jam livernya nggak bisa piket organnya nggak bisa tertunaikan. Ada sebuah jurnal yang pernah saya tahu, liver itu ada 500 fungsi kehidupan. Jantung kita kan cuma satu tuh, memompa darah. Tapi kalau liver, dia ada 500 proses kimiawi tubuh, mulai dari metabolisme gula, metabolisme kolesterol, fungsi-fungsi otot, dan seterusnya, itu semuanya tergantung kepada fungsi liver kita. Kalau itu tidak dijaga dengan baik, ya itu tadi titik nadirnya, sakit-sakit autoimun, insya Allah akan segera dapat. 2-3 tahun lah paling lama, mesti akan kena. Itu yang akan terjadi kalau orang sudah ngeyel, sudah keluar dari pakem, merasa bangga bahwa itu adalah yang terbaik bagi kehidupannya. No, Anda akan dapat jawabannya nanti kalau punya prinsip kayak gitu.